Ini adalah kelas pertama ya, kelas pertama. Nah, biasanya ketika belajar MQL ini orang-orang harapannya tinggi, ingin membuat robot yang profit konsisten, yang ya, bisa trading otomatis, lalu saya nanti akan jalan-jalan, pergi ke sana kemari, lalu liburan bersama keluarga. Saya akan membantu panti asuhan, panti jompo, yatim piatu. Banyak yang berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya itu berbeda banget harapannya dengan apa yang akan diajarkan, apa yang akan dicapai dengan mengetahui MQL. Karena di MQL itu kita hanya belajar bagaimana membuat yang manual menjadi otomatis. Ibarat kalau di Tokopedia kita belajar membuat aplikasinya, bukan belajar menjalankan bisnis Tokopedia gitu. Demikian juga di Gojek, kita hanya buat aplikasi Gojeknya, bisa mengecek alamat sesuai dengan apa yang diminta oleh si pembuat bisnisnya. Nah, jadi di MQL ini kita nggak urusin profit, nggak urusin loss, kita hanya urusin bagaimana yang manual menjadi otomatis. Seperti itu. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah MQL 4. Lalu setelah itu nanti ke MQL 5. MQL 4 dan MQL 5 sangat banyak persamaan. Nah, kalau kita langsung belajar ke MQL 5, nanti yang di MQL 4 mungkin kita ketinggalan, kita nggak tahu. Jadi lebih bagus kita belajar MQL 4, tetapi sudah akan langsung ke persamaan-persamaannya yang akan kita gunakan. Sehingga skrip kita yang di MQL 4 nanti itu akan bisa digunakan di MQL 5. Tidak akan ada bedanya. Cuman nanti di MQL 5 ada coding-coding yang tidak ada di MQL 4. Nah, seperti itu. Nah, editor yang kita akan gunakan adalah meta editor karena kita membuat pemrograman ini, membuat coding ini untuk meta trader. Jadi ya meta editor. Kalau kita buka meta trader, maka di sebelah kanan, ya di bagian atas ya, sebelah kiri maksud saya, itu ada ini. Di situ ada icon berbentuk buku. Kita klik aja itu. Itu adalah meta editor. Jadi tidak perlu kita menginstal sesuatu. Kita tidak perlu menginstal aplikasi yang berbeda. Untuk membuat file yang baru, kita ke File, New, kita bisa pilih apakah kita mau buat EA, indikator, script, atau yang lain. Kita buat EA saja dulu, lalu kita buat namanya. Di sini kita bisa tambahkan parameter, lalu kita pilih jenis datanya, lalu isi nilainya. Lalu kita next, silahkan dipilih semuanya, lalu finish. Dia sudah membuat template. Bagian di meta editor ini bisa kita atur. Di atas ada menu tools, option, fontnya kita bisa perbesar, warna juga kita bisa buat. Biasanya saya centang semua ini, tab size-nya saya buat 3, lalu list names after one character. Kalau teman-teman mau, boleh juga diubah pilihan-pilihan yang lain. Lalu oke. Nah, ini sudah lebih besar fontnya. Tadi kita ada masukkan parameter ketika membuat EA-nya. Inilah dia parameter. Sebelum masuk lebih detail, mari kita lihat bagian-bagian yang ada di sini. Yang pertama adalah bagian komen, yang ini. Itu hanya berupa keterangan, sehingga itu bukanlah dianggap sebagai coding yang memiliki arti atau sebuah perintah. Lalu bagian ini, ya itu ibarat identitas atau setting untuk keseluruhan EA. Itu kita lupakan dulu, karena tanpa itu pun kita tetap bisa membuat EA-nya. Lalu bagian ini adalah tempat untuk mengisi global variable. Yang ini kita sudah paham bahwa ini hanyalah keterangan atau catatan yang tidak memiliki arti sebagai perintah. Supaya lebih mudah, saya akan hapus yang bagian komen. Nah, sekarang saya sudah menghapus semua bagian komen. Nah, kita lihat, ini ada bagian on init. Bagian on init ini dimulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah jenis datanya, ini adalah nama fungsinya, ini buka kurung kurawal sampai tutup kurawal, disinilah perintah-perintah dibuat, ini tutup kurung kurawal, inilah batas dari bagian on init. Saya akan jelaskan dulu nama bagiannya, lalu nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya. Ini bagian on the init. Berarti selanjutnya, teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah bagian on tick, ini adalah bagian on timer, dan seterusnya. Di bagian on init ini, di situ adalah perintah yang hanya akan dieksekusi sekali saja ketika robotnya atau EA-nya dimasukkan ke chart. Misalnya untuk keperluan verifikasi akun. Sebaliknya bagian on the init
adalah bagian yang hanya akan dieksekusi ketika EA di-remove dari chart. Bagian on tick adalah bagian yang akan dieksekusi setiap kali ada perubahan harga. Disinilah fungsi penting untuk melakukan transaksi. Lalu bagian on timer adalah bagian yang akan dieksekusi sesuai dengan setting waktu yang ada di atas. Event set timer. Itu maksudnya adalah 60 detik. Jadi setiap 60 detik, bagian di fungsi on timer akan dieksekusi. Selain itu tadi masih ada di bagian bawah ini, yaitu on tester dan juga on chart event. On tester adalah perintah yang akan dieksekusi ketika EA di backtest. Dan on chart event adalah bagian perintah yang akan dieksekusi ketika ada aksi di chart. Ketika ada event, apakah klik, apakah mouse bergeser, atau apakah membuat objek berupa trend line, horizontal line, atau apapun yang ada di chart. Nah, di sini ada INT, kita belum belajar, ada void, kita belum belajar juga. Nah, bagian-bagian ini akan dijelaskan kemudian. Jadi jangan terlalu fokus kepada apa yang ada di sini. Saya hanya menjelaskan bagian-bagian sebagai pendahuluan, sebagai pengenalan saja. Tetapi apa maksud dari semuanya itu nanti akan dijelaskan kemudian. Demikian juga bagian on set timer. Ini adalah dalam milidetik. Ada juga on set timer millisecond. Sorry, maksud saya ada juga event set millisecond timer. Kalau kita isi 1 di sini, artinya bagian on timer ini akan dieksekusi setiap 1 millisecond. Tetapi tentu saja event set timer ini tidak bisa double dengan event set millisecond timer. Di awal tadi saya sudah tunjukkan bahwa komen yang diawali dengan garis miring 2 kali sampai ke sebelah kanannya itu akan membuat baris itu menjadi tidak dianggap sebagai perintah. Maka kalau kita mau menutup 1 baris perintah, kita bisa membuat garis miring 2 kali. Sekarang kita belum ada mengubah apa-apa kecuali event set millisecond timer. Kita coba compile. Compile maksudnya adalah singkatnya untuk mengubah MQ4, karena file yang kita buat ini ekstensinya adalah MQ4, mengubahnya menjadi EX4. Itu pemahaman yang mudah buat mereka yang tidak mengerti compile dan juga decompile. Untuk memahami lebih banyak, silakan dicari di Google saja. Karena apa yang dapat dibaca oleh MetaTrader adalah EX4, sedangkan apa yang dapat kita baca adalah MQ4. Kita menulis bahasa pemrograman di MQ4, lalu dicompile, diubah menjadi EX4 yang bisa dibaca oleh MetaTrader. Makanya ketika kita memasukkan file ke bagian expert misalnya di folder MetaTrader kita, lalu kita mau menggunakannya, maka MetaTrader akan mengubahnya menjadi EX4. Kalau dulu ini bukan on init namanya, tetapi init, dan on the init itu adalah the init, sedangkan on tick dulu itu adalah start. Dulu itu kira-kira tahun 2014 ke bawah, dan sejak 2014 ke sini ada versi baru. Tetapi versi yang dulu tetap bisa dijalankan sekarang, tetapi ada banyak perintah yang tidak bisa digunakan di versi yang sebelumnya. Makanya kadang-kadang teman-teman bisa menemui ada yang void lalu start. Berarti itu adalah versi yang lama. Atau bisa juga kita buat yang seperti itu kalau di indikator. Oh, bukan di indikator, di apa kali berarti? Di script. Kalau di script dia on start. Nah, perbedaan antara EA atau robot dengan indikator dan script, kalau robot itu bisa melakukan eksekusi transaksi, buy, sell, close transaksi, modifikasi transaksi, sedangkan indikator itu tidak bisa. Indikator hanya bisa memunculkan atau mengolah data, lalu menampilkan informasi di chart. Sedangkan script itu bisa melakukan transaksi. Tetapi bedanya dengan robot adalah bahwa robot itu ada fungsi eksekusi setiap kali ada perubahan harga, yaitu on tick. Sedangkan di script hanya ada on start. Jadi hanya ketika dimasukkan ke chart, dia eksekusi lalu selesai. Walaupun ada cara yang bisa dilakukan bahwa script ini pun bisa berfungsi seperti EA, cuman tidak sebebas EA. Maka kalau kita mau membuat yang lebih bebas, bisa sebagai indikator, bisa juga sebagai menampilkan informasi di chart, bisa juga untuk
melakukan transaksi, maka yang lebih fleksibel adalah di expert advisor. Buku panduan kita untuk belajar nanti ada di masuk ke help, lalu ke MKL 4 reference. Nah, dia akan membuka buku panduan. Ini buku panduan, ini yang akan kita pelajari semuanya. Pertama kali ketika kita baru di awal, belum pernah membuka sebelumnya, kita tekan help, MKL 4 reference, maka dia akan melakukan proses download sehingga ada waktu untuk melakukan download. Nah, misalnya kalau script itu contoh penggunaannya adalah untuk membuat close all. Jadi kita trading secara manual, lalu pada situasi tertentu kita mau menutup semua transaksi, ya kita buat script close all karena itu hanya sekali pakai. Berbeda dengan EA yang kita jalankan, ya harusnya dia bekerja terus-menerus. Kita tidak langsung kepada contoh scriptnya, apa perintahnya, tetapi kepada fungsinya aja, seperti itu misalnya. Nanti contoh skripnya kita akan buat, ya bahkan sebagai tugas setelah kita belajar lebih banyak. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh juga, tetapi kita awali dari chart, indikator. Kita masuk ke MetaTrader. Di sini ada banyak informasi, Ada bagian market watch, ada bagian account. Kemudian ini adalah bagian chart, ada candle. Kemudian di bagian atas ini ada bisa setting segala macam. Kemudian di bagian bawah ada waktu. Di sebelah kanan itu ada harga-harga. Nah, semua ini kita bisa dapatkan informasinya di MKL 4. Secara coding kita bisa dapatkan semua informasinya. Nah, misalnya kita mau trading, saya mau trading misalnya di setiap pembukaan hari. Misalnya di sini. Setiap kali pembukaan hari, saya akan melakukan transaksi menurut hari yang sebelumnya. Jadi kalau hari sebelumnya adalah turun, maka akan saya sell di sini. Lalu kalau hari sebelumnya adalah naik, maka di sini akan saya buy. Lalu saya buy di sini, lalu saya buy di sini, lalu saya sell di sini, saya buy di sini, saya sell di sini, ya begitu seterusnya. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya harus bangun subuh-subuh ketika open candle. Saya masukkan transaksi, lalu saya tinggalkan. Demikian setiap subuh saya harus bangun. Tetapi kalau kita dengan EA, maka kita bisa pasangkan EA-nya di chart, kita aktifkan di VPS, lalu dia akan mengikuti sesuai dengan rules yang kita buat, yaitu setiap open candle di pagi hari, dia akan melakukan transaksi menurut signal bentuk candle yang di hari yang sebelumnya. Maka ini akan membantu kita untuk tidak perlu bangun subuh-subuh. Mungkin kita bisa terlambat, ketiduran, atau mungkin salah klik, salah masuk lot. Akhirnya kita bisa rugi. Nah, di candle ini, kita perlu pahami penomoran candle. Candle yang sedang aktif sekarang, itu adalah candle 0. Ini adalah candle 0. Kemudian candle yang sebelumnya, itu adalah candle 1, candle 2, candle 3, demikian seterusnya, sampai ke belakang. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terbentuk candle baru lagi? Misalnya ini sudah terbentuk, lalu adalah candle baru di sini. Ya. Maka candle baru ini menjadi candle 0. Dan candle tadi, yang tadinya candle 1, itu, dan candle yang sebelumnya adalah candle 0 menjadi candle 1. Yang tadinya candle 1 menjadi candle 2. Demikian seterusnya sampai ke sebelah kiri. Maka candle yang aktif itu selalu candle 0. Selain dari informasi chart, kita juga bisa mengubah bahkan bentuk candle, ukuran candle di chart, kita juga bisa mengubah properties, segala macam apa yang bisa kita lakukan secara manual di MetaTrader ini, kita bisa melakukannya menggunakan coding, termasuk melakukan new order dan juga menggambar objek di chart. Oke, demikian sekilas mengenai MetaTrader. Sekarang kita masuk ke Meta Editor kembali. Di bagian ini kita tidak perlu memahami banyak. Kita lupakan semua yang lain dan kita hanya akan masuk di bagian on init. Dan tidak perlu banyak bertanya dulu. Sehubungan dengan bagian-bagian yang lain, kita hanya perlu bermain untuk sementara di bagian on init saja. Alasannya karena bagian ini akan dieksekusi pertama kali ketika EA dimasukkan ke chart. Maka karena kita ingin skrip kita atau coding kita langsung dieksekusi, maka lebih tepatnya kita buat di on init saja. Sebelum memahami mengenai coding di MKL, kita sejenak masuk ke Excel. Tentu saja Excel ini sudah hal yang umum dan kebanyakan kita
pasti memahami atau bahkan pernah membuat rumus di Excel. Misalnya saya buat di sini. Ini adalah beberapa contoh settingan yang mungkin biasa dilihat di sebuah EA atau di sebuah indikator. Kalau di Excel, kita tinggal tulis saja seperti ini, lalu kita isi nilainya. Isi persen misalnya 1%. Max loss misalnya, ya sebenarnya itu sama dengan resistance 50. Magic number 123, notes, time frame, kita sudah isi angkanya. Mungkin di sini bisa juga formatnya. Kalau kita identifikasi lebih lanjut, risk in percent ini adalah bilangan pecahan apa bulat? Pecahan. Desimal. Nah, ini sebenarnya ini adalah bulat karena pilihannya yes dan no. Ini kalau di Excel, ini kita bisa setting dari sini. Persen, pecahan berarti ya, ke number, ini sama, ini tidak perlu, atau bisa ke plain text, ini harusnya number, ya karena kita ambil pemahamannya dari MetaTrader, ini juga sebenarnya adalah bilangan bulat. Oke, begini cara menulisnya kalau di Excel. Nah, ini kita kopikanlah ini ke MetaEditor. Kita buat di tempat penulisan global variable. Tentu saja yang seperti ini tidak akan dipahami oleh MetaEditor, maka kita akan terjemahkan dengan apa yang dipahami oleh MetaEditor. Berdasarkan dari buku, di sini kita bisa lihat ke data type. Di sini ada beberapa jenis data. Pecahan itu kita kenal dengan double. Bilangan bulat kita kenal dengan integer, ditulis dengan int. Teks kita kenal dengan string. Jenis datanya ini bulat, ini adalah integer. Lalu ini adalah boolean. Kita kasih spasi. Nah, penulisan nama variabel ini tidak boleh dengan spasi, maka kita gabunglah ini. Lalu sebelum nilainya harus ada sama dengan. Lalu di akhir harus diakhiri dengan titik koma. Hanya saja penulisan persen ini tidak ada di MGL. Ini sudah benar. Karena ini bilangan bulat maka tidak pakai koma. Karena ini string maka harus diapit dengan tanda kutip. Time frame, kedengaran nggak ke sana ya, teng. Nggak ada suara di tempat saya. Oh, ada. Maksudnya suara teng nggak ada, cuman suara omongan. Oke. Berdasarkan buku MK4, di sini ada namanya reserve words. Jadi ada bagian-bagian yang kita tidak boleh, ada nama-nama yang kita tidak boleh buat lagi karena nama itu sudah ada. Misalnya bool, ya kita tidak bisa membuat bool lalu nama variabelnya lagi bool, nggak bisa. Di sini di bagian time frame ada yang kita hanya tinggal pakai. Misalnya periode H4 tadi kita periode H4. Kemudian boolean itu bukan yes tetapi antara true dan false. True bisa huruf besar semua, huruf kecil semua, atau hanya yang bagian depan saja huruf. Lalu spasi bisa kita atur dengan bebas. Tujuannya adalah supaya lebih rapi kelihatan. Tapi tidak akan mengubah arti dari perintahnya. Lalu kita compile. Kalau sudah benar semua perintah kita, maka di sebelah kiri bawah tidak akan ada error. Tetapi kalau misalnya ada salah, misalnya titik komanya kita tidak buat, lalu kita compile, maka akan banyak error. Kalau ada error seperti ini, maka tinggal kita baca saja. Sehingga ketika bertanya nanti, jangan hanya sebutkan bahwa oh saya ada error, tetapi tunjukkan mana kodenya, lalu mana errornya. Nah di sini misalnya kita baca unexpected type token, kita klik 2 kali, dia akan menyebutkan bahwa errornya ada di bagian sini. Tetapi kita jangan hanya berfokus ke bagian sini saja, tetapi kita perlu mengecek sebelumnya ada apa. Maka kita akan lebih mudah melihat, oh ya ini kurang titik koma, lalu compile, sudah beres. Maka kalau kita selagi belajar, sebaiknya setiap kali membuat satu baris perintah, selesai dengan titik koma, maka langsung compile, supaya dicek dulu. Penamaan variabel ini bersifat case sensitive. Misalnya seperti ini. Bagian paling atas saya copy, lalu huruf akhirnya saya ubah dengan T huruf besar, maka ini sudah dianggap berbeda, tidak ada masalah. Tetapi kalau persis sama itu tidak boleh. Dia akan error di bagian bawah. Tidak boleh juga angka di depan. Ini juga akan error. Tetapi kalau setelahnya ada angka di bagian manapun, maka itu tidak masalah. Boleh juga menggunakan garis bawah, tidak ada masalah. Tapi kita tidak boleh menggunakan nama yang sudah bawaan dari meta editor. Misalnya yang lain kita buat bool on init. Ini tidak bisa.
Oh, ini bisa. Ini bisa, tapi ini ada pasti ini error ini. Maksudnya ini pasti bug ini. Tidak akan berhasil nanti. Ya, karena warnanya saja sudah begini ya. Nah, kadang-kadang di sini juga ada bugnya loh ya. Di suatu ketika kita panggil tidak berhasil, lalu kita cek nanti di forum MKL 5, mereka akan bisa sebutkan, oh ini bug. Tetapi yang seperti ini sudah pasti tidak bisa. Dan tidak ada juga kepentingan kita mengapa harus membuat yang seperti itu. Tanya Pak. Sekarang mari kita ke perintah pertama. Perintah pertama yang akan kita buat adalah dengan perintah komen. Tuliskan komen, lalu tuliskan pesan di sini. Lalu diakhiri dengan titik koma, lalu kita compile, kita masuk ke MetaTrader, lalu kita jalankan. Klik 2 kali atau drag bisa juga. Oke. Di bagian kanan atas ini kita bisa lihat hasil perintah dari yang kita buat, pesan di sini. Kalau kita mau buat 2 baris, maka kita bisa buat dengan pisahkan dengan backslash n, compile lagi. Nah, kita lihat sudah ada 2 baris. Ini juga bisa kita pisahkan dengan titik koma, tanda kutip, lalu koma. Hasilnya tetap sama, tidak ada masalah. Supaya informasinya lebih bermanfaat, mungkin kita buat di sini. Lalu kita mengambil data atau informasi yang ada di chart, yang ada di MetaTrader. Maka informasinya kita bisa lihat di sini. Dia menunjukkan nomor account dan juga balance. Nah, selanjutnya, silahkan dicoba menggunakan informasi lain. Account balance, account company, kredit, dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini. Demikian pelajaran di sesi ini. Kita sampai kepada perintah komen dan juga menampilkan informasi di chart. Tugasnya adalah membuat informasi di chart, informasi yang lebih bermanfaat. Bukan hanya sekedar account dan balance, tetapi juga informasi-informasi lain. Sebagai pembelajaran lanjutan, bisa mencoba menggunakan account info double, account info integer, account info string. Cara penggunaannya silakan klik 2 kali seperti ini di blok, lalu help, MQ4 reference. Jika bisa dipahami maka itu bagus, tetapi kalau tidak bisa dipahami juga tidak apa-apa. Tapi cara singkatnya adalah silakan copy saja ini perintah di sini, masukkan di bagian sini. Ini saya tutup dulu. Tadi di awal kita sudah belajar ini single line comment, tetapi bisa juga kita membuat multi line comment dengan garis miring di awal, lalu diikuti tanda bintang. Dia akan dianggap komen nanti sampai ditemukan lagi tanda bintang dan garis miring. Itu namanya multi line comment. Ini kita compile. Oke, demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan tugasnya dan besok kita lanjut belajar. Mudah-mudahan setiap pukul 14 setiap hari. Siap. Oke. Oke, terima kasih Pak.